Seleksi breeder tujuan genetik breeding yang utama adalah mencetak breeder yang baik. Menurut saya, tahap tersulit dalam breeding adalah dalam hal melakukan seleksi terhadap burung yang akan dijadikan breeder. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melakukan seleksi adalah 1. Pada dasarnya tidak ada merpati yang memiliki struktur gen yang sempurna, termasuk merpati yang dikategorikan merpati juara. Gen negatif, baik gen pembentuk fisik maupun karakter, traits, bisa saja tidak muncul ke permukaan karena bersifat resesif. Gen negatif yang bersifat resesif ini suatu saat akan muncul ke permukaan melalui inbreeding dan linbreeding. Tujuan seleksi adalah untuk secara bertahap menyingkirkan traits negatif dari burung yang akan dijadikan breeder. 2. Dalam beternak, tidak dibutuhkan banyak breeder. Sebagai patokan, apabila kita menggunakan babuan, maka jumlah breeder dalam kandang maksimal 10% dari jumlah burung yang akan dihasilkan dalam 1 tahun. Misalnya dalam 1 tahun ingin mencetak 10 ekor piik, 5 pasang. Maka cukup memiliki 1 pasang breeder. Berapa jumlah piik yang akan dicetak tentunya tergantung dari kemampuan masing-masing, ukuran kandang, kemampuan melatih, kemampuan merawat dengan baik, dan lainnya. Prinsipnya semakin sedikit jumlah burung dalam kandang, akan semakin baik karena akan memudahkan dalam perawatan dan pelatihan. 3. Karena kita tidak membutuhkan banyak breeder, maka seleksi terhadap burung-burung yang akan dijadikan breeder harus ekstra ketat bahkan kejam. Jangan ada kompromi sedikit pun terhadap burung yang kita nilai tidak memenuhi syarat. 4. Beberapa kesalahan yang umum dilakukan dalam melakukan seleksi antara lain, a. Tidak memiliki kriteria atau alat yang jelas. Sebelum kita memasuki program breeding, indukan yang akan dijadikan breeder harus diteliti secara cermat semua ciri-ciri fisik kedua indukan. Buat catatan yang rapih semua ciri-ciri fisik indukan mulai dari bentuk kepala, mata, otot tulangan, bulu dan lainnya sampai hal-hal yang kecil seperti warna kuku dan warna paruh. Gunakan catatan tersebut sebagai patokan untuk melakukan seleksi anatomi dengan cara membandingkan ciri-ciri fisik indukan dengan piik. Apabila ada ciri fisik anakan lebih jelek dari induknya, bapak dan ibunya, maka harus disingkirkan. Namun demikian, apabila piikan memunculkan suatu ciri-ciri fisik yang tidak ada pada induknya, namun bersifat positif, nilai plus, maka jangan disingkirkan tetapi perlu dilakukan tes performance. Dalam melakukan seleksi fisik, jangan terpengaruh oleh warna, seperti warna bulu atau mata, tetapi lebih fokus pada kualitas, kemampuan terbang, gandeng, mau ninggal musuh dan hinggap di sasaran dengan tepat. B. Ragu-ragu untuk menyingkirkan piik yang sebetulnya tidak memenuhi syarat. Ini bisa terjadi karena kita tidak memiliki kriteria yang jelas sehingga kita tidak bisa bersikap tegas. Sifat ragu-ragu ini biasanya dipengaruhi oleh pikiran, siapa tahu nanti bagus. Seperti sudah disampaikan pada awal tulisan, prinsip dalam melakukan seleksi adalah choose more, not less, atau semakin banyak yang disingkirkan, akan semakin baik. Apabila burung yang kualitasnya di bawah standar tetap dipertahankan, maka program breeding akan lambat mengalami kemajuan, bahkan kualitas breeder kita semakin lama justru akan semakin menurun. Yang perlu diingat, kita tidak membutuhkan banyak breeder, dan mencetak racer akan menjadi mudah apabila sudah memiliki breeder yang baik. Tolong hal ini menjadi catatan penting, jangan ditawar-tawar lagi.
C. Tidak jujur dan tidak objektif waktu melakukan seleksi. Ini yang banyak dilakukan oleh pemain merpati. Yang biasa terjadi adalah apabila piyik yang akan kita seleksi berasal dari indukan favorit, maka kita menjadi tidak tegas meskipun piyik dari indukan favorit tersebut jelas-jelas tidak memenuhi kriteria. Untuk itu maka diperlukan alat seleksi yang objektif. Mau dari indukan apapun terahnya, kalau jelek ya harus disingkirkan. 5. Pada prinsipnya ada 3 tahap proses seleksi, yaitu potential test, performance test, dan progeny test. A. Potential test. Potential test atau seleksi potensi adalah seleksi yang dilakukan sebelum piyik dilakukan performance test, tes kemampuan. Dari beberapa sumber bacaan, burung piyik yang harus disingkirkan adalah yang memperlihatkan ciri-ciri SBB, pertumbuhan badan tidak normal, kuntet. Bulu tidak normal atau ukuran sayap dan badan tidak seimbang, secara anatomi tidak memenuhi syarat, cacat atau kualitas anatomi di bawah standar yang sudah kita tentukan, piyik yang masih di dalam kandang kalau dipegang bersikap liar atau takut secara berlebihan, tanda-tanda nyalinya ciut. Piyik yang terlalu pendiam atau tidak aktif, tanda enggak pede. Piyik yang meskipun telihnya sudah penuh kenyang tetap teriak-teriak, minta diloloh. Piyik yang sudah berumur 1 bulan tapi belum bisa minum sendiri atau mengenali tempat minum, tanda-tanda calon bodoh, bebel. Apalagi kalau yang satu sudah bisa minum sendiri, tapi kembarannya belum bias minum, makan agar segera diamati. Bila memang nampak bodoh segera disingkirkan. B. Performance test. Karena kita hanya memainkan burung jantan, maka yang bisa dilakukan performance test aja yang jantan saja, sementara yang betina langsung dilakukan progeny test, menyilangkan dengan beberapa pejantan yang sudah terbukti kualitasnya. Untuk melakukan performance test juga harus ada kriteria yang jelas. Kalau kita main balap, mulai dari dasar latihan, pertengahan latihan, kendala yang dihadapi bisa tidak mencapai sesuai dengan harapan kita, dan bila diikuti lomba maka kriterianya bisa menjuarai lomba di tingkat tertentu. Kriteria juga bisa bersifat kualitatif. Misalnya kecepatan terbang atau tembak ke joki sesuai dengan yang kita harapkan. C. Progeny test. Karena tujuan genetic breeding adalah mencetak breeder, maka tes yang paling penting adalah progeny test atau tes kemampuan breeding. Dalam performance test tentunya yang paling mudah dilakukan adalah mengecek kemampuan jantan, sedangkan pada progeny test selain jantan betina pun harus dilakukan progeny test. Cara yang paling mudah adalah dengan menyilangkan betina dengan beberapa induk jantan yang sudah terbukti kualitasnya. Lalu diambil berapa anakan, hasilnya berapa persen indukan tersebut menghasilkan anakan yang berkualitas dari masing-masing persilangan dengan pejantan yang ada. Agar bisa objektif untuk melakukan progeny test maka diperlukan suatu penghitungan yang benar, teliti dan akurat, sehingga menghasilkan racer yang sesuai dengan harapan. Jangan menyerah dalam melakukan eksperimen, karena dalam bereksperimen tidak ada panduan yang baku, semua berdasarkan pengalaman yang berbeda-beda. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Salam merpati lovers.